Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 4 Februari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Kita diingatkan supaya jangan salah gunakan status sosial demi kepuasan diri sendiri. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami, supaya jangan salah gunakan status sosial kami demi kepentingan dan kepuasan diri sendiri. Kami mohon, gerakanlah hati dan pikiran kami untuk selalu memupuk kebaikan terhadap sesama dan bersikap adil serta menghargai sesama. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias dan membelenggu istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu.
Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jangan salah gunakan status sosial demi kepuasan diri sendiri. Injil hari ini menceritakan sikap Raja Herodes. Ia memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan apa yang diinginkannya. Ia mengambil Herodias, istri saudaranya, Filipus. Yohanes Pembaptis menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Teguran Yohanes tidak dihiraukannya. Bukan pertobatan yang dilakukan, tetapi kesalahan demi kesalahan selalu dibuatnya. Karena merasa terpukau dan senang dengan penampilan anak gadis dari Herodias yang menari dengan sangat bagus, ia bersumpah untuk memenuhi permintaan gadis itu. Katanya, "Minta daripadaku apa saja yang kau inginkan, maka akan kuberikan padamu." Herodes sama sekali tidak memikirkan konsekuensi dari pernyataannya. Yang dibuatnya hanya mau menyenangkan orang lain. Gadis itu meminta kepala Yohanes Pembaptis. Katanya, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberi kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Mendengar permintaan gadis itu, Herodes merasa sedih. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak menolaknya. Itulah konsekuensi dari satu pernyataan yang tidak melalui satu proses pemikiran yang matang. Setan sudah merusak pikirannya. Kesalahan demi kesalahan dibuatnya. Walaupun merasa sedih, tetapi Raja Herodes dengan segala kesadaran tetap memanfaatkan kekuasaannya seturut kemauannya. Ia memenuhi permintaan gadis itu. Ia menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Kini kecemasan menghantui Herodes. Sewaktu mendengar tentang Yesus dan orang lain katakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati, suara batin Herodes mulai merasa terganggu. Ia sadar bahwa ia telah melakukan perbuatan yang sangat fatal, membunuh Yohanes Pembaptis.
Karena itu ia pun turut memperbenar dugaan orang bahwa Yesus itu adalah Yohanes yang bangkit kembali. Herodes dengan penuh keyakinan katakan, bukan Elia, tetapi dia itu adalah Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Perbuatan kejinya sudah mengganggu ketenangan batinnya. Hati dan pikirannya yang sudah digelapi dosa sudah merusaki pikirannya. Dalam kegelapan dosa, ia pun meyakinkan orang lain bahwa Yesus adalah Yohanes yang bangkit kembali. Karena dosa, ia tidak bisa membedakan lagi Yesus Kristus dan Yohanes. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa sering pengalaman Herodes ini juga terjadi dalam hidup kita. Kesalahan yang tidak pernah diakui akan menimbulkan kesalahan baru. Betapa sering kita juga tidak menerima teguran sesama. Tetapi sebaliknya, semakin melakukan banyak perbuatan jahat. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sadarlah selalu bahwa apapun status sosial kita, entah kaya atau miskin, kuat atau lemah, semuanya bersifat sementara. Di saat kita mati, status sosial kita tidak punya arti lagi di hadapan Tuhan. Rendah hati dan bersikap jujurlah terhadap sesama, Tuhan dan diri sendiri. Janganlah salah gunakan status sosial kita demi kepuasan sementara. Sebaliknya, berpegang teguhlah selalu pada Tuhan dan tunjukkanlah sikap yang tulus dan jujur sebagai anak Allah kepada siapa saja. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.